Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45 dan 46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan mati siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. 4. Ghibah. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tatkala Robku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melihat beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 5. Niyahah atau meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis ini dibawa kepada kepemahaman
bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnul Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka atau keluarganya meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qori halaman 78. Sahabat yang beriman, itulah sebab-sebab terjadinya azab kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah, penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mana yang mendapatkan siksa. Ada seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia, namun mendapat siksa kubur karena urusan sepele. Ada juga yang terhindar dari siksa kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penaknya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jaroh pun, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jaroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kelak, setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai ayat 46. Allah berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada hari dan pada petang hari, dan pada pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, jikalau salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir selamat salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1. Siksa neraka jahanam. 2. Siksa kubur. 3. Penyimpangan ketika hidup dan mati. 4. Kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang mana doa tersebut memiliki arti, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Ma'niyah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksa kubur dari yang selalu memberikan sedekah, dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena ia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi, menggoyang-goyangkan baju sebagaimana bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang dianjurkan Rasulullah, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak sedekah, dan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal dunia. Demikian, semoga sahabat yang beriman dapat terhindar dari siksa kubur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.